Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada hari Rabu 19 November 2025 lalu. Aktivitas vulkaniknya meningkat hingga ke level tertinggi yaitu level 4, awas hanya dalam beberapa jam saja. Lantas, apa saja langkah yang akan diambil untuk mengatasi erupsi Gunung Semeru, serta bagaimana mitigasi bencana seharusnya dilakukan ke depan? Selengkapnya akan kita ulas dalam slide selanjutnya. Pemirsa, sejak Rabu 19 November lalu hingga hari ini status Gunung Semeru pada level tertinggi, yaitu level 4 atau awas. Badan Geologi masih mempertahankan tingkat aktivitas Gunung Semeru karena berdasarkan hasil analisis dan juga evaluasi, aktivitas gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini masih tergolong tinggi. Data kegempaan tanggal 19 hingga 20 November pukul 12 waktu Indonesia Barat tercatat ada 179 kali gempa letusan, 1 gempa awan panas, 67 kali gempa guguran, 7 kali gempa embusan, 4 kali tremor harmonik, 3 kali gempa vulkanik dalam, dan 6 kali gempa tektonik jauh. Untuk itu sejumlah rekomendasi pun dikeluarkan oleh Badan Geologi. Yang pertama adalah Badan Geologi menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Semeru untuk wajib dievakuasi. Secara khusus adalah masyarakat yang berada dalam kategori zona merah. Kemudian rekomendasi kedua yang diberikan oleh Badan Geologi adalah pemerintah menutup seluruh akses menuju gunung. Nanti kita akan bahas seputar ini di slide selanjutnya, pemirsa. Dan untuk rekomendasi yang ketiga adalah terkait dengan hal ini akan berlaku hingga aktivitas vulkanik mereda. Oleh karena itu hingga saat ini dipastikan bahwa status dari Gunung Semeru ini masih dalam tingkat tertinggi atau statusnya awas di level keempat. Kita beralih ke slide selanjutnya, pemirsa. Ya, jadi sesuai dengan rekomendasi PVMBG, sejak hari Rabu seluruh jalur pendakian ditutup sementara. Penutupan dilakukan sampai kondisi dirasa aman. Oleh karena itu, hingga saat ini tidak ada lagi pendaki yang bisa mendaki ke Gunung Semeru. Adapun penutupan ini berlaku sejak hari Rabu tanggal 19 November 2025 dan penutupan ini berlaku sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan, baik di jalur Ranu Kumbolo maupun jalur pendakian lainnya. Adapun di lintas Ranu Regulo yang posisinya lebih dari 8 km dari puncak dipastikan masih boleh dikunjungi. Bahkan untuk masyarakat maupun pendaki masih boleh berkemah di area tersebut. Tapi seiring dengan penutupan jalur pendakian, masyarakat, pengunjung atau wisatawan tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 km dari puncak, dan di luar jarak tersebut masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan. Kemudian himbauan lainnya adalah masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 9 km dari Kawah Semeru karena rawan lontaran batu pijar. Kita beralih ke slide selanjutnya, pemirsa. Ya, kita akan sama-sama melihat ketika erupsi besar terjadi ada ratusan pendaki yang tengah berada di area sekitar Gunung Semeru. Jadi dari data yang berhasil dihimpun, total ada 187 orang yang sempat tertahan di Ranu Kumbolo. Tapi dikonfirmasi bahwa 187 orang tersebut seluruhnya dalam keadaan selamat. Rinciannya adalah 187 orang ini tidak seluruhnya merupakan pendaki, melainkan ada 129 yang merupakan pendaki, kemudian sisanya adalah pemandu, petugas, dan juga porter. Adapun ratusan pendaki ini tidak terjebak erupsi, melainkan memang sedang beraktivitas di Ranu Kumbolo. Kondisi mereka dalam keadaan aman, selain karena sudah dievakuasi, abu vulkanik Semeru ini mengarah ke selatan dan tenggara. Jadi tidak mengarah ke utara, sebagaimana posisi Ranu Kumbolo berada. Kita beralih, pemirsa, ke slide selanjutnya, karena pemerintah Kabupaten Lumajang ini juga memutuskan untuk menetapkan status tanggap darurat bencana alam menyusul erupsi Semeru. Penetapan ini diteken oleh Bupati, yaitu Indah Amperawati, melalui keputusan Bupati dengan nomor sekian, dan adapun status tanggap darurat ini berlaku selama 7 hari terhitung mulai hari Rabu, hari erupsi besar terjadi tanggal 19 November hingga 7 hari ke depan, yaitu di tanggal 25 November 2025, dan ini disebutkan sebagai langkah cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak dari erupsi. Kalau kita melihat dengan penetapan dari status tanggap darurat, artinya Pemda dapat mengerahkan tim SAR, medis, dan juga logistik secara cepat.
Status ini juga memperbolehkan penggunaan dana darurat tanpa prosedur administratif yang panjang, termasuk mobilisasi tenaga dan peralatan dan pembukaan posko darurat. Dan tentunya yang menjadi fokus utama adalah penyelamatan jiwa dan juga bisa meminimalisir dampak dari bencana. Dalam surat edaran, pemerintah dan warga meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan dan dampak dari erupsi Gunung Semeru. Tidak hanya itu saja pemirsa, jadi pemerintah juga akan melakukan antisipasi dengan mengamankan diri ke tempat aman sementara waktu untuk menghindari dampak erupsi sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Kita beralih ke slide selanjutnya. Tentunya imbas dari erupsi Gunung Semeru pasti ada pengungsi. Nah, berdasarkan data dari BPBD Lumajang tertanggal kemarin 20 November 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Total pengungsi imbas dari erupsi Gunung Semeru ini mencapai 1.116 jiwa. Para pengungsi saat ini tersebar di 9 titik pengungsian. Jadi 9 titik pengungsian ini di 2 tempat. Pertama ada 7 titik di Kecamatan Pronojiwo dan ada 2 titik pengungsian di Kecamatan Candipuro. Untuk 7 titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo, rinciannya adalah ada di POM Mini Supiturang, di SDN 04 Supiturang, di SDN 02 Sumber Urip, di Balai Desa Oro-Oro Ombo, Masjid Nurul Jadid Supiturang, Bumdes Sumber Urip, dan juga Masjid Oro-Oro Ombo. Itu tadi untuk yang berlokasi di Kecamatan Pronojiwo. Sementara untuk 2 titik posko pengungsian di Kecamatan Candipuro, titik pengungsiannya adalah di Rumah Kepala Desa Sumber Mujur. Ini mampu menampung pengungsi sebanyak 55 jiwa. Dan kemudian di titik yang kedua adalah di kantor Kecamatan Candipuro yang mampu menampung sekitar 101 jiwa. Kita beralih ke slide selanjutnya karena Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga sudah memberikan amanatnya terkait dengan bencana erupsi Gunung Semeru ini. Dinyatakan oleh Khofifah bahwa memang saat ini statusnya sudah berakhir, tapi masih awas sehingga kita tetap melakukan kesiapsiagaan, melakukan penanganan, kemudian juga memastikan warga semua dalam kondisi aman. Jadi memang prioritas dari Gubernur Jawa Timur saat ini adalah memastikan agar seluruh masyarakat dalam kondisi aman, baik itu pengungsi maupun masyarakat lainnya yang berada di sekitar area Gunung Semeru. Ini yang menjadi prioritas dan juga dipastikan oleh Khofifah bahwa seluruh penanganan, seluruh bantuan ini sudah tercukupi. Tentu ke depannya juga akan ada pembaruan infrastruktur dan juga langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur. Dan pemirsa, berbagai langkah darurat telah dijalankan pemerintah untuk bisa memastikan keselamatan dari warga. Ke depan, mitigasi bencana perlu diperkuat, baik melalui sistem peringatan dini yang lebih responsif, kemudian juga edukasi masyarakat, serta penataan ruang berbasis risiko agar dampak erupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Kita sama-sama berdoa, kita harapkan bahwa penanganan ini dapat segera ditangani dengan baik, para pengungsi juga dapat segera kembali ke tempat yang lebih aman, dan pastinya semoga Gunung Semeru ini tidak melakukan erupsi besar yang dahsyat dan membahayakan nyawa dari masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.